Halo, perkenalkan nama saya Charles Earthquake. Saya mahasiswa semester 7. Hari ini saya akan mengajar bagaimana cara mengerjakan soal unit load dengan sendi Gerber. Jadi, sebenarnya metode unit load itu adalah metode untuk mencari landutan dan putaran sudut di suatu titik tertentu. Jadi, sekarang saya akan langsung kerjakan aja dengan soal. Jadi, pada soal ini diketahui bahwa bentang L1 itu 3 meter masing-masing. Jadi, 3 meter, dan 5 meter untuk L2 dengan jepit di titik A dan ujung bebas di D. Dan terdapat juga roll di titik C. Oke, jadi intinya dari metode unit load, rumus dari landutan dan sudut itu sebenarnya simpel aja. Yaitu misalnya di titik D, landutan di D sama dengan integral dari M besar kali M kecil per EI. Nah, EI ini tergantung dari penampangnya sendiri. Jadi kalau misalnya yang ini EI, yang ini 3/4, nanti ditaruh di depan EI-nya. Untuk M besar sendiri, M besar adalah uh, momen reaksi untuk beban sesungguhnya. Jadi nanti kalian mendapatkan reaksi perletakan, kemudian nanti kalian buat bidang momen untuk mendapatkan M besar. Nah, nanti kan dalam bentuk MX, nanti dibagi ruas, dan dibagi ruas. Nah, kemudian untuk M kecil, itu tuh untuk metode unit load sendiri, misalkan kita cari di landutan di titik D, berarti kita akan menambahkan gaya pada titik D tersebut dalam bentuk P sama dengan 1, ataupun kalau misalnya untuk putaran sudut dengan momen sama dengan 1. Nah, lanjut. Sekarang kita lanjut aja ke soal. Jadi yang pertama kita akan mencari M besar. Cari M besar. Jadi inti dari ini kita kan lihat ini penampang asli. Kita akan mencari dulu reaksi peletakan dari uh, beban yang asli. Jadi misalnya gini kan soalnya titik roll terus ada P di sini. Nah, jadi kalau pada sendi Gerber, nah Gerbernya kan di B. Nah, yang kita perlu berarti harus memisahkan strukturnya. Jadi pertama kita misahkan menjadi struktur sekunder. Struktur sekunder. Caranya adalah kita perlu lihat kan kalau untuk jepit pasti ada gaya VA, momen di A, MA, dan VC. Nah, apabila dilihat yang untuk ini kita perlu lihat untuk struktur sekunder biasanya nggak lengkap reaksi perletakannya. Jadi kalau di sini berarti yang menjadi struktur sekunder adalah sisi yang ini. Oke, jadi kita akan hitung dulu. Kan VC ini 180 kN. Dan karena ini Gerber, kita harus taruh reaksi peletakannya di, bukan peletakan sih, seperti reaksi di Gerber. Jadi akan ada VB. Nah, dari hitungan ini kita dapat mencari reaksi peletakan VC dan VB. Sebagaimana dicontoh, misalnya sigma momen di B sama dengan 0, kita anggap searah jarum jam adalah positif, maka kita akan hitung. Oke, mari kita lanjut. Jadi kan momen ya, kita mencari VB dan VC. Jadi yang pertama kita akan membuat keseimbangan momen di titik B. Berarti kan kalau kita lihat ini kan 3 meter. 3 meter. Nah, berarti keseimbangan di momen di titik B berarti kan 0 harus sama dengan
kita anggap searah jarum jam adalah positif. Jadi kalau kita anggap kita di titik sini, terus kita kasih gaya ke sini, ke arah bawah, berarti kan kita akan putar ke arah jarum jam. Jadi akan jadi positif. Nah, gayanya 180 kali jarak. Kan momen itu adalah gaya kali jarak. Berarti 3 tambah 3, 6. Nah, sekarang untuk gaya VC-nya. Berarti kan VC kan ke atas. Berarti dia akan mengarah berlawanan jarum jam. Jadi kurangin VC kali jarak dari titik B. Berarti 3 meter. Nah, jadi kalau kita pindah ruas, berarti kan VC sama dengan 180 kali 6 bagi 3. Berarti kan tinggal dicoret-coret, dapat 360. Nah, karena dia positif, berarti dia searah permisalan, berarti ke atas. Nah, sekarang untuk mencari VB, berarti kan kita kan udah tahu nih kan VC. Nah, terus nggak ada gaya lain lagi, jadi kita bisa pakai keseimbangan vertikal sama dengan 0. Nggak perlu harus pakai keseimbangan momen. Nah, jadi kalau kita asumsi vertikal positif ke atas, berarti kan VB plus VC sama dengan P. Berarti kita asumsi VB sama dengan P kurang VC. Berarti P-nya kan 180. 180 kurangin 360. Dapatnya negatif 180 kN. Oke. Nah, kita kan sekarang udah dapat VB nih. Titik yang jadi hubungan antara Gerber. Jadi kan kalau konsep Gerber itu dia struktur sekunder akan ditaruh di atas struktur primer. Jadi sekarang kalau kita hitung struktur primer, berarti kan logikanya tadi kan jepit di titik A. Titik A kan jepit. Nah, jadi VB ini akan menjadi beban untuk struktur primer. Berarti VB. Nah, terus ada gaya Q 25 kN per meter. Terus di sini reaksi pertekanannya momen A dan VA. Nah, bila kita lihat, berarti kan kita harus cari reaksi perletakan di MA dan untuk MA dan VA. Jadi yang pertama kita akan melakukan keseimbangan momen di A sama dengan 0. Berarti nanti kan kita peroleh keseimbangan titik. Jadi misalnya untuk ini, berarti kan kalau kita asumsi searah jarum jam adalah positif, berarti negatif MA. Kan ini momen itu kan sudah jadi dalam bentuk momen, jadi nggak perlu dikali jarak lagi. Momen dikali maksud saya kan dia nggak ada VB-nya kan ini nggak ada jarak, jadi sebenarnya nggak ngaruh untuk momen. Jadi langsung Q ditambah, ini kan Q-nya ke bawah. Berarti akan searah jarum jam sehingga positif. Berarti Q. Nah, Q-nya ini akan dikali dengan panjang ini. Kan untuk dapat resultan itu. Jadi tadi kan ini 5 meter. Ini 5 meter. Kali 5. Kali, kalau kita ingat, kalau untuk beban merata, titik pusat itu adalah titik resultannya. Jadi titik pusat itu kan pas di tengah-tengah. Berarti kali 2,5. Nah, dari perhitungan itu kan nanti sama dengan 0. Jadi nanti diperoleh MA sama dengan negatif 587,5 kN. Nah, kita kan udah dapat MA ini. Nah, sekarang kita bisa dapat juga VA dengan keseimbangan vertikal sama dengan 0. Misalnya kita asumsi naik ke atas adalah positif, berarti VA dikurangin 25, berarti kan resultan dari Q, berarti kali 5, dikurangin VB, sama dengan 0. Berarti kita bisa asumsi VA sama dengan VB kurangin
kurangin resultan dari itu, berarti 25 kali 5. 25. Berarti kalau mau dilihat minus 180. Oke, maaf. Jadi saya tadi salah hitung. Eh, Kalau misalnya kita lihat di sini, berarti kan kalau dipindah ruas, berarti VB ditambah 25 kali 5. Berarti negatif 180 kurang tambah 125. Berarti kan VA-nya sama dengan negatif 55 kilonewton. Berarti kan kalau dia negatif, berarti dia berlawanan dari tanda yang ditentukan. Berarti dia sebenarnya turun. Oke, setelah kita dapat reaksi perletakan uh, gaya asli M besar, sekarang kita akan cari M kecil untuk yang pertama akan ditanyakan lendutan. Berarti kita mencari M kecil untuk lendutan. Berarti M kecil untuk lendutan. Kelanjutan berarti kan dari konsep unit load itu, kalau kita mau cari lendutan kan di tanda tanyanya kan di titik D, berarti kan kita mencari lendutan di titik D, berarti kita harus kasih beban P sama dengan 1 di titik tinjau, berarti di titik D. Nah, berarti kita akan lakukan hal yang sama dengan reaksi perletakan M besar. Maka kita cari reaksi perletakan, tetapi bebannya kita nggak ambil beban dari struktur ini, tapi kita akan menggantikannya dengan P sama dengan 1 di titik D. Berarti kalau kita hitung, misalnya ini akan jadi kayak gini. Ini Gerber, sendi roll, terus kan ini titik D. Berarti P sama dengan 1. Nah, jadi kalau konsep unit load itu sebenarnya sama aja dengan Castigliano, cuman dia P sama dengan 1. Maka kalau kita hitung lagi untuk misalnya struktur sekunder, berarti kan tadi roll, Gerber, dan P sama dengan 1. Berarti kan kita bisa dapat tadi keseimbangan momen ini kan di titik B, C, D. Di B sama dengan 0, berarti kan searah jarum jam juga, berarti P sama dengan 1 dikali, ini kan jaraknya tadi 3 berarti 6. Ini kan VC, berarti kan dia berlawanan, VC kali 3 sama dengan 0, berarti kan dapat VC sama dengan 6 per 3. Berarti kan dapatnya nanti kan ini pindah ruas jadi 2. Nah, untuk lanjutnya kita tinggal sigma vertikal sama dengan 0, positif ke atas. Berarti kan kalau kita logikain kan dia berlawanan arah, berarti kan VC sama dengan P, berarti VC sama dengan 1. VC sama dengan maksud saya kan dia kan berlawanan arah, berarti kan nanti ini kan nanti negatif, berarti nanti kan tinggal dipindah ruas ke positif. Terus kan ini ada VB dia kan tadi searah, berarti kan nanti kalau dipindah ruas negatif VC. Nanti ini kan VB, sorry. Ini VB, berarti kan nanti 1 kurangin 2, berarti negatif 1.
Nah, lanjut untuk struktur primernya. Berarti struktur primer berarti kan jepit, Gerber, terus tadi kan VB-nya kan jadi beban. Di VB ini momen A, VA. Berarti kan nanti sigma momen lagi sama di A sama dengan 0. Positif searah jarum jam. Berarti kan nanti MA, negatif MA sama dengan ditambah VB kali jaraknya, berarti 5. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini, berarti kan kalau kita pindah ruas, berarti kan min MA sama dengan min VB kali 5. Berarti kan min MA sama dengan min dalam kurung min 1 kali 5. Berarti kan kalau logikain berarti MA sama dengan min 5 kilonewton. Ini bisa tanpa satuan ataupun satuan juga nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya kan berarti langsung kita sigma vertikal sama dengan 0. Kita dapat VA. Berarti kan VA sama dengan VB. Maka kan kalau kita lihat, berarti kan VA sama dengan min 1 juga. Nah, mengapa dia VA sama dengan VB? Karena kalau lihat ini berlawanan kan nanti pindah ruas. Jadi dari negatif dia jadi positif. Nah, sekarang supaya tidak bingung kita kerjakan dulu lanjutan. Berarti kan kita perlu cari bidang reaksi momennya, reaksi momen segmen. Jadi yang pertama kita akan cari untuk yang akibat beban, yang momen akibat beban nyata atau beban aslinya atau beban luar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita kan masih tetap pakai yang berarti kalau yang untuk asli berarti kita pakai beban yang asli ya. Berarti kan nanti Gerber 25 kN per meter, terus P 180. Nah, kita kan tadi dapat reaksi perletakannya ya. Berarti tadi kan ini 360 VC-nya, VA-nya tadi negatif 55 kN. Ini kan berarti dia tadi berlawanan ya. Jadi nanti harusnya sebenarnya ke bawah, tapi kita misalkan ke atas saja. Terus momennya jadi negatif 587,5 kN meter. Nah, sekarang kalau kita melihat, yang kita perlu adalah kita harus buat masing-masing segmen. Jadi kita dibagi segmennya gitu. Jadi kita baginya itu ya cari yang paling gampang. X1. Nah, jadi alasan kenapa saya pilih yang gimana ya, maksudnya paling gampang itu kan kalau misalnya kita mau bikin momen kan nanti kita tinjau kayak gini kan, tinjau ke sini, tinjau ke sini, nanti tinjau ke sini. Jadi kan kalau saya tinjau ke sini kan berarti cuma hanya gaya P nih, P kali jarak. Nah itu kan lebih gampang. Soalnya untuk yang X2 juga kan nanti ini VC nanti kali jarak X2, terus nanti ini yang akibat P-nya juga nanti kan P kali 3 tambah X2. Jadi kita bisa dapat momen X-nya, MX, misalnya untuk MX1, berarti kan MA ditambah VA tambah X1, kali X1, kurang dari beban merata, berarti Q kali resultannya, berarti kali panjang, berarti X1
dikali titik beratnya, berarti setengah X1. Nah, jadi untuk momen ini kan kita tinjau dari kita tinjau ke kiri. Berarti kan kalau kita lihat di sini, misalnya kan kita tinjau dari kiri gini. Berarti kan kalau misalnya dia Q, mengapa dia negatif? Kan berarti dia bentuknya nanti kayak gini. Nah, kalau kita ingat, kalau misalnya serat luar tertarik, berarti itu serat luar itu misalnya yang ini ya. Ini serat luar, dia tertarik, ini negatif. Nah, ini negatif. Berarti kan ini momen negatif, berarti makanya kita tulis di sini negatif. Sedangkan kalau misalnya untuk VA, nah VA ini kan dia ke atas. Berarti kan nanti dia akan naik. Berarti dia akan membentuk kayak gini. Membentuk U kayak gini. Berarti kan dia momen positif ya, berarti positif. Nah, sedangkan MA juga kan berarti sama bentuknya dengan yang tadi beban merata, berarti negatif. Makanya ini negatif, positif, dan negatif. Nah, tinggal kita masukkan aja sih. Jadi negatif, negatif, 587,5 ditambah dalam kurung min 5 X1 dikurangin, ini kan tadi kalau kita ringkas aja berarti kan Q per 2 X kuadrat X1. Berarti kan tadi Q-nya 25. 25 per 2 X kuadrat. Nah, ini kita dapat persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2, MX2, berarti kan kita tinjau dari sini nih. Berarti kan ada P, berarti kan karena dia kan membentuk, misalnya kalau kita lihat dari sini kan dia akan membentuk momen negatif ya. Berarti kan negatif 180 dikali jaraknya. Kalau kita lihat dari sini, misalnya kita tinjau dari sini, berarti kan ini kan 3 meter. Berarti kan 3 meter ditambah X2. Dan kemudian setelah itu kan ada VC juga. VC ini kan dia naik ke atas, berarti kan nanti syarat atasnya kan ketekan, berarti kan momen positif. Berarti positif 360 dikali dengan X2. Nah, berarti kita kalau lihat kan berarti jadi hasilnya kan kalau kita misalnya kalikan ke dalam berarti kan negatif 540 ditambah maksudnya ya udahlah, dikurangin 180 X2 ditambah 360 X2. Jadi kan kalau kita kasih ini digabung, berarti kan jadi negatif 540 ditambah 180 X2. Nah, untuk segmen 3, berarti kan nanti kita lihat dari sini nih. Berarti kan nanti yang 180 ini hanya gaya satu-satunya kan berarti. Kan ini tadi kalau misalnya dia di imajinasi misalnya kan dia berarti tekan. Berarti kan nanti turun nih. Berarti kan negatif. Berarti 100 min 180 dikali jaraknya. Jaraknya kan kalau dari titik tinjau yang X3 ini berarti X3. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, sekarang kita lanjut. Untuk sekarang kita cari momen di titik yang untuk beban ininya, untuk beban P91. Berarti reaksi momen di untuk P sama dengan 1. Nah, kalau perlu diingat ini kan P sama 1, berarti kita kan sekarang mencari lendutan ya. Nah, berarti kan kita gambar lagi dia punya struktur. Kan ini nggak ada gaya, gerber,
sendi roll. Ini P sama dengan 1. Nah, kan kalau kita lihat tadi kan ini VC-nya kan 2 kN. Momen A-nya tuh min 5 kN. Dan VA-nya sama dengan minus 1 kN. Ini kilonewton meter ya. Jadi kan nanti kita bagi lagi piasnya. Jadi kalau pembagian pias kita harus sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita harus konsisten ya. Berarti kan ini X1, ini X2, dan ini X3. Berarti kalau kita hitung lagi, berarti kan MX1, ini yang harusnya kecil ya. Jadi kan yang kecil, MX1 sama dengan, ya kurang lebih sama aja sih. Berarti kan nanti dapatnya juga kan tadi MA tambah VA kali X1. Nah kan kalau ini kan gak ada beban merata, berarti beban meratanya hilang. Jadi kan langsung dapatnya berarti 5, itu kan negatif 5 kN ditambah negatif 1 kali X1. Berarti kan kalau kita bikin berarti 5 kN dikurangin X1. Nah, untuk bidang keduanya, berarti kan tadi kalau kita mau lihat berarti kan ini VC. Berarti kan VC karena dia ini berarti membentuk positif, VC kali X2 dikurangin kan turun, berarti kan nanti dia kalau kita lihat kayak gini, berarti kan nanti dia turun nih. Berarti kan negatif 1 kali dalam kurung 3, ini kan 3 meter tambah X2. Nah, berarti kan nanti dapat hasilnya kan nanti X2 kurang 3. Nah, untuk momen yang di segmen 3, kalau kita lihat kan berarti P sama dengan 1 ini kan. Karena kita tadi kan tinjaunya kayak gini. Berarti kan nanti negatif P sama kali X pangkat 3. Berarti negatif 1 X3. Nah, sekarang kita kan sudah dapat nih kan untuk reaksi momennya itu. Untuk yang beban asli dan untuk beban P sama dengan 1. Nah, yang sekarang kita perlu ingat rumus kan berarti lendutan di titik D sama dengan integral dari M besar, ini kan momen yang tadi fungsi mx-nya tadi, kali M kecil per EI. Nah, jadi kan ini sigma, Ini sigma. Berarti kan nanti kita harus gabungin semua pias nih yang dari segmen 1, segmen 2, segmen 3. Nah, jadi pertama kita harus hitung EI ya. EI. Nah, jadi kalau E kan dia 200 GPA. Berarti kan kalau GPA itu dia tuh setara dengan 10 kali 6 kilonewton per meter pangkat 2. Nah, sedangkan untuk I berarti kan tadi kan 1680 mm pangkat 4. Berarti kan kalau kita ubah 1680 ini ke meter, berarti kan kalau milimeter ke meter kan berarti 10 pangkat min 3. Berarti 10 pangkat min 3 pangkat 4. Berarti kan dapatnya 1680 kali 10 pangkat min 12. Maaf, tadi ini kan 1680 mm kali 10 pangkat 6. Berarti kan nanti ini kali 10 pangkat 6. Berarti kan nanti jadi 1680 kali, ini kan tinggal dikurangi ya. Berarti 6 kurangin 12, berarti 10 pangkat min 6. Nah, berarti EI-nya sama dengan 200 kali 10 pangkat 6 kilonewton per meter pangkat 2
kali 1680 kali 10 pangkat 6 min 6 meter pangkat 2. Berarti kan ini coret, ya berarti ujungnya 200 kali 1680. Berarti kan dapatnya tadi 336 kali 10 pangkat 3. Nah, ini nih konversinya. Berarti sekarang kita lanjut aja. Berarti kan kita mencari lanjutan di D ya. Berarti pertama kita segmen pertama. Berarti kan kalau misalnya kita lihat segmen pertama kan tadi EI. Bentar, coba kita lihat soalnya dulu. Ini kan EI itu 3/4, 3/4. Ini berarti 3/4 EI. Itu 3/4 EI. Berarti inti dari itu kan berarti kita masukin aja ya berarti. Berarti kan untuk segmen 1 berarti kita bisa keluarin EI-nya aja. Per EI integral dari M1 kali M1 kecil ditambah 1/3/4 tadi kan sesuai bentangnya ya. EI kali M2 M kecil 2 ditambah 1/3/4 EI integral dari M3 kecil. Nah, berarti kan kalau kita lihat ini berarti kan 1/EI dulu aja, nggak usah diuraikan dulu. Terus momennya berarti tadi dalam kurung 587,5 kurang 55 X1 kurang 25/2 X pangkat 2. Nah, itu kan ini untuk yang M besar dikali 5 kurang X1 nanti ditambah lagi dengan yang bias kedua integral dari min 540 tambah 180 X2 dikali X2 kurang 3 ditambah 1/3/4 EI integral dari min 180 X3 dengan min X3. Nah, berarti kalau kita sudah lihat ini, nah kalau kalian kan pasti anak sipil kan pasti punya kalkulator ya. Berarti nanti kalian kan tinggal kalau misalnya di kalkulator algebra kan tinggal shift katalog terus kan bikin integralnya dalam bentuk ini aja. Jangan lupa nanti kan ada batasan. Berarti kan kalau ini kan panjang bentangnya tadi 0 sampai 5 yang batas-batas X1-nya, terus yang untuk X2-nya berarti kan 0 sampai 3 dan untuk X3-nya 0 sampai 3 juga. Nah, nanti kan kalian bisa masukin angka yang dari kalkulator, nanti kan algebra, nanti kan katalog, nanti kan langsung masukin ke fungsi integral, nanti kan masukin batasannya, terus fungsinya, fungsi fx-nya, nanti kan keluar angka, nanti kan kalian dapat akhirnya nanti kalian dapatnya itu 5.546,875 per EI tambah ini hasil dari segmen 2-nya berarti 1620 per 3/4 EI ditambah 1620 juga per 3/4 EI. Nah, kemungkinan kalian juga mungkin agak beda dari saya, mungkin karena saya kan pertamanya itu hitung manual, integralnya saya uraikan dulu, baru saya masukin dalam persamaan hitungannya. Tapi harusnya sekitaran ini sih. Jadi nanti kan EI-nya kan tadi kita udah tahu nih 336 kali 10 pangkat 3 ya.
Ya, berarti kan nanti tinggal dimasukin aja sih. Ini kan nanti 36 kali 10 pangkat 3. Ini 336 kali 10 pangkat 3. Nanti kan kalian jumlahin masing-masing. Nanti kalian dapatnya kan nanti kan ini kan bisa digabung ya. Berarti kan nanti 5546,875 per EI ditambah 1/3/4 EI kali 1620 tambah 1620. Nah, nanti kan kalian dapat angkanya tuh kurang lebih itu nanti 0,02936569941. Ini 0 ya. Berarti nanti kan tadi kalian kan konversi semua ke meter ya. Ke meter dan kilonewton, berarti nanti hasilnya meter. Nah, kalau ini kan positif, berarti dia nanti searah dengan tadi kan P sama dengan satunya kan ke bawah. Berarti nanti dia ke bawah. Nanti lanjutannya berarti segini. Nah, uh, untuk putaran sudutnya, ya berarti kan kalian harus cari reaksi peretakan dulu. Ini kan kita cari putaran sudut ya. Putaran sudut di D. Nah, berarti kan kalau kalian untuk ini berarti kalian harus buat pasang momen sama dengan 1 di titik D. Caranya sih jadi pertama kan kita cari dulu ya reaksi peretakan. Tadi kan kita nggak perlu cari reaksi peretakan beban nyata karena udah sama ya pasti. Nanti kan reaksi perletakan di untuk M sama dengan 1. Berarti kan nanti kita gambar dulu. Ini Gerber, roll, terus nanti ini saya misalkan momennya itu ke gini, searah jarum jam. Karena ya bisa aja sih, kalian mau bebas sih, tapi kalau saya sih arah kayak gini karena kalau dari logika garis pengaruh kan pasti bentuknya kan nanti dia ke atas, terus kan dia ke bawah. Nah, makanya saya bikin momennya kayak gini karena pasti dia akan menimbulkan momennya ke bawah, akan lendut ke bawah. Nah, jadi yang pertama kan reaksi peretakan, berarti kan kita harus pisahin lagi, sama lagi berarti prosesnya. Nanti kan prosesnya kayak gini, terus nanti VB, VC, nanti kan ini momen. Nanti kan reaksi peretakan momen di B sama dengan 0, sigma momen ya maksudnya. Jadi kan nanti sama dengan 1, kan berarti positif searah jarum jam, berarti kan 1 dikurangin VC. Nah, kan kenapa dia hanya 1? Karena momen kan nggak perlu kali jarak lagi ya. Berarti kan kalau kita tinjau dari sini, momen berarti 1 ditambah, maksudnya dikurang, kan dia berlawanan arah jarum jam, berarti VC kali kan 3 ya. Kali 3, berarti kan nanti VC sama dengan 1/3. Ya, 1/3. Nah, soalnya kan kalian berarti kan kalau sudah dapat VC ya berarti tinggal sigma vertikal sama dengan 0, positif, berarti kan nanti VA plus VC, VB plus VC sama dengan 0. Kan ini nggak ada gaya beban ya, beban yang ke arah vertikal, berarti kan VB sama dengan min VC, berarti sama dengan min 1/3. Nah, terus kalian terus untuk primer berarti kan nanti jadi beban VB-nya. Ini VB kan tadi negatif 1/3 ya. Ini momen A VA. Nanti kan kalian dapat sigma momen di A sama dengan 0. Berarti kan nanti MA negatif MA
ini kan searah positif ya, semua janji tandanya kalau dari sini. Terus ditambah VB kali jaraknya berarti 5 meter. Berarti kan nanti MA sama dengan, kalau ini dia pindah ruas, VB kali 5. Berarti kan nanti minus 5/3, kan tadi 1/3 ya, minus negatif 1/3. Nah, terusan sigma vertikal sama dengan 0. Berarti kan nanti dapat VA kurangin VB sama dengan 0. Berarti kan VA sama dengan VB. Berarti kan negatif 1/3. Oke, setelah kalian dapat ini kan berarti kalian buat momen reaksi ya, yang seperti kemarin yang tadi sebelumnya diajarin. Berarti kan M kecil yang untuk putaran sudut. Berarti kan kita bikin aja reaksi perletakannya. Maksudnya momen itunya. Berarti kan nanti Gerber, momen. Nah, nanti kan berarti harus tetap konsisten seperti yang saya bilang sebelumnya. Berarti kan X X1, X2, X3. Sementara untuk gaya-gayanya, berarti kan ini ada VA, MA, dan VC. Berarti kan nanti kalian bisa langsung bikin kayak contohnya penerapan kayak tadi. Berarti kan MX1 untuk yang putaran sudut, berarti kan tadi kan ini ada momen, berarti kan dia negatif. Ya kurang lebih sama aja sih. Berarti MA ditambah VA kali X1. Berarti kan nanti dapatnya positif 5/3, kan dia minus. Terus kurangin 1/3 karena VA kan negatif kali X1. Nah, untuk MX2 kita tinjau lagi berarti. Berarti kan kalau dia positif, berarti positif VC tambah, ini kan 3 meter, berarti kan 3 ditambah X2 dikurangin momen yang sama dengan 1 ya. Berarti kan tadi berarti VC-nya berarti 1/3 kali 3 tambah maaf, tadi kan berarti VC. Sorry, ini saya ada salah. Ini harusnya bukan 3. Ya, 3 aja. 3. Kan tadi maaf, ini X1, X2. Nah, berarti kan nanti X2 di sini dikurangin 1. Berarti kan 1/3 X2 dikurangin 1. Ini kan momennya sama 1 kan yang tadi, M sama 1. Nah, untuk M kecil, MX3 kecil, berarti kan langsung aja berarti ya, momen berarti 1. Tapi karena dia kan seperti ini kan dia membentuk, kalau misalnya kita tinjau, dia kan berarti kalau kayak gini, berarti kan nanti dia gini. Berarti kan nanti serat atasnya ketarik, soalnya serat bawah ketekan, berarti kan dia negatif itu. Berarti nanti negatif
1, karena kan dia hanya momen, nggak perlu dikali X lagi. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke perhitungan putaran sudut. Berarti kan kita hitung nih, putaran sudut. Putaran sudut di D. Berarti kan rumusnya sama ya, tadi. M1 kali M1 per E ditambah M1 kali M2 E 3/4 tambah integral dari M3 3/4 EI. Nah, tapi perbedaannya dengan yang perhitungan sebelumnya, kalau M yang kecil ini kita pakai yang tadi dari akibat momen sama dengan 1 ya guys. Berarti kita tinggal masukin aja sih. Berarti kan nanti keluarin aja EI-nya semua. Berarti kan 1 per EI integral dari 587,5 X1 kurang 25/2 X2 dikali yang tadi akibat momen sama dengan 1, berarti 5/3 kurang 1/3 X1 ditambah 3/4 EI. X2 dikali yang tadi ini 1/3 X2 kurang 1 kurang 1 ditambah, ini kan integral sorry, terus 1/3/4 1/3/4 EI. Ini kan tadi momennya negatif 180 X3 dikali, ini kan hanya tadi nggak ada variabel ini ya, nggak ada variabel X-nya, berarti min 1 aja langsung. Nah, kalian kan nanti hitung dapatnya nanti, kan tadi pakai kalkulator ya, langsung pakai algebra, kalkulator. Terusan nanti dapatnya kan 1 per EI dikali ini 1848,95833 ditambah, nanti kan kalian setelah hitung ini dan ini kan nanti kalian bisa keluarin EI-nya kan, berarti 3/4 biar pergampang perhitungan. Ini kan nanti hasil dari yang ini itu 540, terus yang ininya hasilnya itu tadi 1810. Nanti kan kalian tinggal hitung hasilnya, nanti dapatnya, nanti kan E-nya kan tadi 336 kali 10⁻3. Ini kan berarti 336 kali 10⁻3, berarti nanti kalian dapat hasilnya itu kurang lebih 5,5028 kali 10⁻³ ditambah 5,357 kali 10⁻³ juga. Nanti kalian berarti dapatnya putaran sudutnya 0, kurang lebih itu 0,01 ya, 0,19 radian. Nah, berarti kan dia positif, berarti kan dia searah permisalan momennya ya. Berarti kan tadi kita misalkan momen M sama dengan 1 sama dengan ini. Berarti kan untuk ini putaran sudutnya gini juga. Nah, sekarang kalau kita mau
mau gambar ya. Kita mau gambar kalau dari hasil perhitungan. Kan tadi ditanyanya untuk defleksi dan putaran sudut ya di titik D. Berarti kan nanti kalau kita gambar, kalau kita gambar berarti kan nanti ya kurang lebih itu kan nanti gini ya. Ini kan saya nggak hitung, tapi harusnya nanti dia kayak gini. Dia nanti pas di sini titik dia akan mencapai 0 sampai 0 karena uh, diperletakkan pasti dia 0. Terus dia akan turun. Nah, turunnya itu yang tadi kita hitung. Berarti kan tadi dia delta D ya, kan dia positif, berarti kan dia searah permisalan tadi ke bawah. Berarti 0,0293 meter. Sedangkan untuk putaran sudut, dia kan searah jarum jam ya. Berarti kan ini searah jarum jam dengan dia itunya 0,0109 radian. Oke, berarti intinya dari perhitungan ini tuh kita dapat titik D dan titik uh, untuk lendutan di D dan di putaran di D. Nah, untuk nanti misalnya kan di B atau uh, kalau C ya, kita berarti kan tahu lendutan di C kan sama dengan 0, tapi dia memiliki putaran sudut kiri dan kanan. Kanan ini nanti kalian harus hitung sendiri sih. Nah, sedangkan untuk ini, nanti kan dia pasti punya YB, dan nanti kan pasti ada putaran sudutnya juga. Nah, ini kalian nanti hitungnya sama aja dengan misalkan P sama dengan 1 dan momen sama dengan 1 di titik B atau di titik C atau di titik A. Nah, kalau di titik A ini kan berarti kan Y-nya kan tidak 0, berarti terusan putaran sudutnya juga 0. Artinya kalian nggak perlu hitung sih di A. Hanya titik B dan C kalian bisa hitung dengan metode yang sama dengan P91 dan M1-nya di titik yang kalian tinjau. Oke, itu aja sih. Terima kasih untuk uh, mendengarkan. Jadi intinya tuh sebenarnya kalau untuk unit lot itu kalian tuh harus cari reaksi dan momennya untuk di per segmen-segmen untuk beban nyatanya dan untuk yang beban fiktifnya yang sama dengan satunya dan momen sama dengan satu. Nah, kemudian kalian kan nanti integralin momen kali momen besar yang asli kali momen yang kecil yang fiktif dan EI-nya itu untuk komponen kekakuan penampang. Itu aja sih kalau kalian mau kerjakan Gerber. Terus kalau Gerber itu kalian harus pisahin dulu ke struktur sekunder dan primer. Oke, itu aja. Terima kasih untuk pembelajarannya dan uh, semoga kalian bisa ngerjain tugas-tugas atau soal-soal unstruct dengan metode unit load.